Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami saudara kita yang tempo hari menuliskan kisah mimpinya di kolom komentar pada channel YouTube saya. Sebut saja nama beliau dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi kemenangan Islam di negara Perancis. Dimulai dengan tembakan senjata api yang menimbulkan suara dentuman besar di seluruh langit negara Perancis, sehingga membuat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Orang yang mentakwilkan mimpi, dia itu adalah orang yang bertakwa lahir batin, bersih hatinya, dan memahami dalil-dalil syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu ada kaitannya dengan dalil syariat. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Makna tersiratnya adalah Allah mentakdirkan agama Islam berkembang pesat di negara Perancis diawali dengan peristiwa yang kecil. Jadi bukan berarti nanti di Perancis ada
peristiwa tembak-tembakan dari senjata api kemudian menyebabkan dentuman yang besar layaknya bom. Tidak, itu hanya simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Tembakan senjata api itu adalah bermakna tentang peristiwa yang kecil. Secara pandangan mata lahiriah itu peristiwanya kecil bagi orang kafir. Nah, seperti contohnya kejadian di negara Prancis yang sudah disiarkan di dalam berita itu tentang orang yang melukis wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga peristiwa yang terlihat secara pandangan mata lahiriah kecil bagi orang kafir, tetapi hal itu maknanya besar dari sudut pandang umat Islam. Sehingga terjadilah peristiwa besar. Ada seorang guru di Perancis itu ditusuk gara-gara menggambar wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu maksud makna tersirat dari visual dentuman yang besar yang terjadi di seluruh langit Prancis. Maksudnya dampak besarnya terjadi di negara Prancis, yaitu agama Islam semakin berkembang pesat di sana. Nah, visual mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nasr ayat 1-2 yang bunyinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Berkaitan juga dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Di dalam kehidupan nyatanya, peristiwa yang berkaitan dengan visual mimpi tersebut seperti berita di channel YouTube di BBC News 8 tahun yang lalu sudah disiarkan bahwa Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia. Dan mengenai kejadian di Prancis itu banyak sekali berita-berita yang mensiarkannya. Beberapa channel diantaranya seperti Tawaf TV 4 tahun yang lalu itu beritanya tentang viral supermarket Indonesia boikot produk Prancis. Macron bicara tentang karikatur Nabi Muhammad SAW. Di TV One News 4 tahun yang lalu itu beritanya buntut penghinaan Nabi, kerajaan Arab Saudi kecam Prancis. Di dalam channel viva.co.id beritanya itu tentang murid, seorang murid tusuk guru sampai tewas gara-gara karikatur Nabi Muhammad SAW. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang ada di berita itu, itulah yang dimaksud dentuman yang besar. Sehingga dengan adanya berita yang besar tersebut nantinya membuat dampak kepada orang yang non-muslim penasaran tentang agama Islam. Kenapa orang itu bisa marah jika Nabi Muhammad SAW yang paling mulia itu digambar? Nantinya mereka bisa-bisa ada peluang membeli Al-Quran, terjemahan dari versi bahasa mereka, sehingga mereka mempelajari Al-Quran dengan kejadian itu. Sudah banyak orang non-muslim itu menjadi mu'alaf gara-gara peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu tentang Nabi Muhammad yang digambar maupun peristiwa yang lain. Seperti itulah makna mimpi yang dialami saudari kita berkaitan dengan berkembang pesatnya agama Islam sebagai agama Islam tercepat perkembangannya di seluruh dunia. Hal itu sudah banyak disiarkan di channel-channel YouTube di negara manapun. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.